Pertanyaan saya yang terakhir adalah ini soal masalah nyangkut dan nggak nyangkut gitu ya. Ada orang yang tertarik memang untuk bisa aktif begitu ya, bertransaksi saham-saham seperti ini tapi takut nyangkut gitu ya. Nah sebenarnya secara track record, volume atau mungkin tren gitu ya, kalau saham-saham yang memang lagi asik digoreng ini ada waktu-waktu tertentunya nggak sih? Atau memang hanya dalam momen-momen tertentu aja nih Mas Ryan? Ya, jadi yang pasti yang paling rawan untuk digoreng adalah biasanya ketika tren ada. Jadi misalnya tiba-tiba ada emas naik, berarti ada tanda kutip arah spekulasi bahwa akan terjadi transfer pricing kepada harga saham. Nah, saham-saham yang tidak memiliki likuiditas, yang tadinya biasa saja, tiba-tiba dia bisa kenceng naik loh. Nah, ini biasa memanfaatkan satu transfer pricing seperti itu tuh mungkin sekali. Jadi banyak hal atau cara bagaimana caranya mau tanda kutip menggoreng. Praktik menggoreng ini tentunya sama seperti kita ini berpikir bahwa ada suatu alasan tertentu yang dibuat-buat atau natural. Sedangkan yang kita khawatirkan lah ini buat-buat ini. Gitu loh. Jadi bagi orang yang memang mau mencoba untuk trading di gorengan gitu ya, karena memang secara risk tinggi, secara reward tinggi, tapi kita jangan pernah lupakan bahwa risk itu ada. Jadi sebenarnya boleh dibilang ketika sudah mencapai satu level tertentu yang memang menjadi target, entah apa yang menjadi sudut pandangnya si yang mengambil posisi itu harus segera bisa direalisasi. Gitu. Jangan dibalik, ketika naik terus-menerus dia merasakan sudah kondisi untung, dia tidak mau melakukan realisasi. Karena apa? Karena greedy. Tapi ketika dibalik, ketika dia rugi terus-menerus, tiba-tiba dia bermimpi, oh ini saham akan menjadi the next daripada LQ45 nah, itu berarti sudah tidak sehat cara berpikirnya. Seperti itu. Ini mungkin yang terakhir Mas Ryan, ke tips saja begitu ya untuk saat ini mungkin yang lagi mencoba-coba atau memang yang lagi memang melihat-lihat saham-saham yang seperti ini harus seperti apa, mungkin sambil diberikan saja tipsnya oleh Mas Ryan. Oke, tipsnya jadi yang pertama kalau mencari posisi saham-saham yang gorengan seperti ini setiap saat akan selalu ada. Oke. Tapi satu lagi, ini sebenarnya pada dasarnya tidak bisa dilakukan tanpa dasar analisa yang kuat. Jadi memang harus punya. Dimana yang nomor 5 yang tadi kita sudah bicarakan itu tidak mudah. Jadi at least kita harus punya suatu data 6 atau bahkan 2 tahun ke belakang sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini sedang digoreng atau tidak. Nah, dan selanjutnya adalah memang berani untuk siap masuk secara untung besar ataupun yang rugi besar. Kalau tidak lebih baik jangan deh. Karena itu membuat mereka akan menjadi barisan sakit hati dari pasar modal Indonesia. Barisan sakit hati. Jangan begitu ya, gara-gara ada salah strategi kemudian pukul rata semuanya ya, nggak seperti itu ya.